Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah azza wa jalla, kita lanjutkan materi kajian kita, yaitu membaca kitab Aqidatu As-Salaf wa Ashabul Hadith lil Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dan ini bagian yang kedua pada pembahasan tentang bagaimana ulama salaf menetapkan, meyakini Allah Jalla Jalaluh di atas arasy. Kita akan mendapatkan di sini insyaallah bagaimana Al-Imam As-Sabuni menukilkan, meriwayatkan kita dengan sanad beliau, para ulama salaf dahulu menetapkan Allah di atas arasy. Beliau mengatakan, Al-Imam As-Sabuni mengatakan, wa sami'tul Hakim Abu Abdullah Al-Hafidh fi kitab at-tarikh alladhi jama'ahu li ahli Naysabur wa fi kitab ma'rifatil hadith. Al-Imam Al-Hakim seorang ahli hadith, beliau punya kitab at-tarikh. Imam As-Sabuni mengatakan, aku mendengar Imam Al-Hakim dalam kitabnya At-Tarikh, kemudian dalam kitabnya Ma'rifatul Hadith, alladaini jama'ahuma, yang ditulis, yang dikumpulkan oleh Imam Al-Hakim, walam yusbaq ila mislihima, dan belum ada orang yang mendahului Imam Al-Hakim di dalam menulis ini. Yaqulu, Imam Al-Hakim mengatakan, kata Imam As-Sabuni, sami'tu Aba Ja'far Muhammad ibn Salih ibn Hani yaqul, Imam Hakim mengatakan, aku mendengar Aba Ja'far Muhammad ibn Salih ibn Hani mengatakan, sami'tu Abu Bakar ibn Muhammad ibn Ishaq ibn Huzaimah Ibn Huzaimah mengatakan, man lam yakul bi anna Allah azza wa jalla ala arsyihi. Ini diantara, kita perhatikan sekarang bagaimana syiddatu ulama salaf, kerasnya ulama salaf di dalam melihat kebatilan orang-orang yang tidak meyakini Allah di atas arsy. Syiddah alal haq. Nah, Al-Imam Ishaq, Muhammad bin Ishaq ibn Huzaimah mengatakan, man lam yakul bi anna Allah azza wa jalla ala arsyih, siapa yang tidak mengatakan bahwasanya Allah di atas arsy, qad istawa fawqa sab'i samawati, siapa yang tidak mengatakan bahwasanya Allah beristiwa di atas 7 langitnya, fahuwa kafirun bi rabbih, maka dia telah kafir dengan Rabbnya.
halalud dam, halal darahnya, yustatabu, dia dituntut untuk bertaubat, diminta untuk bertaubat, fa in taba wa illa duribat unuqah, apabila dia bertobat diterima tobatnya, wa illa kalau tidak duribat unuqah, dipenggal lehernya, wa ulqiya ala ba'dil mazabil, dan di mayatnya dilemparkan di tong sampah. Ini orang-orang yang tidak meyakini Allah di atas arsy. Kata Al-Imam Ibn Ishaq Ibn Huzaimah, ya, bila dia mati dan tidak masih berada di atas akidahnya ini, maka dia dilemparkan di tong sampah. Hatta la yata'adza al-muslimun, agar orang-orang muslimun tidak terganggu oleh mayatnya dia. Walal muahadun, dan tidak juga terganggu orang-orang yang muahad. Binatani raihati jifatih, dengan busuknya bau bangkainya. Busuknya bau bangkai orang yang meyakini Allah bukan di atas arsy. Wa kana maluhu fai'an, dan hartanya sebagai fai', ya, ini sebagai ghanimah. Karena sekarang dia sudah kafir, hartanya diambil oleh kaum muslimin, oleh imamul muslimin. La yarithuhu ahadum minal muslimin, gak ada seorang muslim pun yang mewariskan hartanya. Idil muslim la yarithul kafir, karena seorang muslim tidak mewarisi dari orang kafir. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yarithul muslim al kafir walal kafir al muslim. Tidak boleh seorang muslim mewarisi orang kafir, juga orang kafir mewarisi orang muslim. Ini perkataan Imam Ibnu Huzaimah yang disampaikan oleh Imam As-Sabuni dari Imam Al-Hakim. Nah, kemudian Imam As-Sabuni mengatakan, wa imamuna, dan imam kita. Sekarang lihat indahnya penukilan Imam As-Sabuni. Beliau berhujjah menyebutkan perkataan Imam Asy-Syafi'i. Wa imamuna Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, dan imam kita yaitu Abi Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, yakni Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, ihtajja fi kitabihi Al-Mabsut. Beliau berhujjah dengan kitabnya Al-Mabsut, yakni bisa dilihat dalam kitab Al-Lil Imam Asy-Syafi'i, ya, fi mas'alati i'taqir raqabah al-mu'minah fil kafarah, dalam masalah memerdekakan, ya, memerdekakan ar-raqabah al-mu'minah fil kafarah, di dalam memerdekakan budak mukmin sebagai tebusan di dalam bayaran kafarah. Wa anna ghairal mu'minah la yasih. Imam Syafi'i menyatakan bahwasanya seorang budak yang tidak mukmin, ya, la yasih at-takfiru biha, tidak boleh, tidak sah, ya, membayar kafarah dengan memerdekakan budak yang tidak beriman. Artinya budak yang kafir, tidak sah membayar kafarah dengan budak yang beriman dengan memerdekakannya. Bi khabari Muawiyah ibnul Hakam, ini sebagaimana khabar dari Muawiyah tentang Muawiyah ibnul Hakam, annahu arada an yu'tik al-jariyah as-sauda li kafarah, bahwasanya dia ingin memerdekakan seorang budak untuk membayar kafarah. Wa sa'ala Rasulullah sallam an i'taqihi iyaha,
Muawiyah ibn al-Hakam bertanya tentang seorang jariyah ini yang ingin dia merdekakan sebagai tebusan kafarah. Muawiyah ibn al-Hakam bertanya kepada Rasulullah SAW. Famtahanaha Rasulullah SAW. Maka Rasulullah menguji budak ini. Apakah budak ini seorang yang beriman? Maka Rasulullah bertanya kepadanya, mengujinya. Faqala Rasulullah SAW laha. Maka Rasulullah SAW bertanya kepadanya, Man ana? Siapakah saya? Fa'asyarat ilaihi wa ila sama. Fa'asyarat ilaihi wa ila sama. Maka budak ini menunjuk kepada Rasulullah wa ila sama, ya, dan dia menunjuk ke langit. Ya. Dia menunjuk ke Rasulullah kemudian menunjuk ke langit, yakni annaka Rasulullah alladhi fis sama. Yani annaka Rasulullah alladhi fis sama. Ini jawaban seorang budak ini ketika akan dimerdekakan, ketika diuji oleh Rasulullah SAW. Muawiyah ibn al-Hakam yang ingin merdekakan budak ini. Apakah budak ini seorang mukmin? Dia seorang yang beriman? Maka Rasulullah mengujinya. Ketika dia ditanya, siapa saya? Maka budak ini menjawab, engkau adalah Rasulullah, Rasul, utusan Allah yang ada di langit. Utusan Allah, Allah yang ada di langit. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW mengatakan, a'tikha fa innaha mu'minatun, merdekakan dia, sungguh dia adalah seorang yang mukminah, beriman. Nah, fahakama Rasulullah SAW bi islamiha wa imaniha lamma aqarrat bi anna rabbaha fis sama' wa arafat rabbaha bi sifatil uluwil fawqiyah. Maka Rasulullah menetapkan, menghukumi bahwasanya seorang budak ini adalah dia mukminah. Dia adalah orang yang beriman. Kapan? Lamma aqarrat bi anna rabbaha fis sama'. Setelah dia menetapkan bahwasanya Rabbnya di langit. Wa arafat rabbaha bi sifatil ulu wal fawqiyah. Dia mengenal Rabbnya dengan sifat al-ulu wal fawqiyah. Sifat maha tinggi, di atas. Kemudian Imam As-Sabuni menjelaskan, wa inna mahtajja Syafi'i. Imam As-Sabuni min kibar ulama Asy-Syafi'iyah. Maka kita akan mendapatkan beliau banyak menukilkan perkataan Imam Syafi'i atau ulama Syafi'i. Ya, dalam kitabnya ini Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadis. Wa inna mahtajja Syafi'i rahmatullah alaihi alal mukhalifin. Sesungguhnya Imam Syafi'i di sini berhujjah dengan hadis ini, ya, di dalam membantah orang-orang yang al-mukhalifin, yang menyelisihi beliau fi qaulihim bi jawazi i'taqir raqabah al-kafirah fil kafarah bihadzal khabar. Imam Syafi'i membantah perkataan orang-orang yang menyelisih, yang mengatakan boleh memerdekakan, ya, untuk menebus kafarah itu boleh dengan memerdekakan budak yang kafir. Imam Syafi'i mengatakan tidak boleh. Imam Syafi'i mengatakan tidak boleh. Beliau berhujjah dengan hadis ini. Ini Imam Syafi'i. Tidak boleh membayar kafarah dengan menebus, memerdekakan budak yang kafir. Dalilnya adalah hadis ini. Rasulullah SAW bertanya kepada seorang budak ini, ya, ketika dia beriman bahwasanya Rasulullah adalah utusan Allah, Allah yang ada di langit, maka Rasulullah mengatakan, a'tikha fa innaha mu'minah, merdekakan dia karena sungguh dia adalah orang yang beriman. Nah, li'tiqadihi anna Allah subhanahu wa ta'ala fawqa khalqihi. Imam Syafi'i di sini dijelaskan oleh Imam As-Sabuni rahimahullahu taala. Li'tiqadi ay li'tiqadi Imam Syafi'i, karena Imam Syafi'i meyakini annallahu subhanahu wa ta'ala fawqa khalqihi. Allah berada di atas semua makhluknya, wa fawqa sab'i samawati ala arsyihi,
dan Allah berada di atas 7 langitnya, ala arsyihi, di atas arasnya. Kama mu'taqadul muslimin min ahli sunnah wal jamaah, sebagaimana ini adalah akidah ulamaul muslimin min ahli sunnah wal jamaah, dari ahli sunnah wal jamaah, salafihim wa khalafihim, ulama salaf dahulu dan ulama yang setelah ulama salaf. Idh kana rahimahullah la yarwi khabaran sahihan thumma la yaqulu bihi, karena sesungguhnya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala tidaklah dia meriwayatkan suatu khabar, satu hadis yang sahih kemudian dia tidak berpendapat dengannya. Imam Syafi'i seorang yang kokoh di atas sunnah, dan kita akan lihat bagaimana nukilan Imam As-Sabuni tentang bagaimana kokohnya Imam Syafi'i di atas sunnah. Imam As-Sabuni mengatakan, waqad akhbarana al-Hakim Abu Abdullah rahimahullah, telah mengabarkan kepada kami Imam Al-Hakim Abu Abdullah, qala anba'ana al-Imam Abu al-Walid Hasan ibnu Muhammad al-Faqih, mengabarkan kepada kami atau diberitakan kepada kami oleh Imam Abu al-Walid Hasan ibn Muhammad al-Faqih, qala haddatsana Ibrahim ibn Mahmud qala sami'tu Ar-Rabi' ibn Sulaiman. Ar-Rabi' ibn Sulaiman ini di antara muridnya Imam Syafi'i. Nah, Ar-Rabi' ibn Sulaiman mengatakan, yaqulu sami'tu Syafi'i, aku mendengar Imam Syafi'i mengatakan rahimahullahu ta'ala, yaqul idza ra'aitumuni, apabila kalian mendapatiku, melihatku, aqulu qaulan, mengatakan suatu perkataan atau berpendapat dengan suatu pendapat, waqad sahha 'anin nabi khilafuh, dan pendapatku ini ya menyelisihi hadis yang sahih dari Nabi yang mulia sallallahu, fa'lamu anna aqli qad dhahaba, maka ketahuilah sesungguhnya akalku sudah hilang. Ketahuilah sesungguhnya akalku sudah hilang. Artinya Imam Syafi'i sangat berpegang teguh, sangat bertamasuk dengan hadis Nabi. Tidak akan mungkin beliau berpendapat selain dengan pendapat apa yang sudah ada nas sahih dari hadis Nabi yang mulia sallallahu. Kemudian kembali Imam As-Sabuni mengatakan, qala al-Hakim rahimahullah, sami'tu Abul Walid ghairu marrah yaqul, aku mendengar, kata Imam Hakim, ya, ghair marrah, sering kali aku mendengar Abul Walid mengatakan, hudithu anin Za'farani, ya, dikabarkan, diceritakan kepadaku anin Za'farani, tentang Imam Az-Za'farani, anna Syafi'i rahimahullah, bahwasanya Imam Syafi'i, semoga Allah merahmatinya, rawa yauman hadithan, suatu ketika Imam Syafi'i meriwayatkan sebuah hadis, faqala as-sa'il, lalu ada seorang yang bertanya, ya Abu Abdullah taqulu bihi, wahai Abu Abdullah, yakni maksudnya Imam Syafi'i, apakah engkau berpendapat dengan hadis yang kusampaikan ini? Maka Imam Syafi'i mengatakan, tarani fi bi'atin aw kanisa, apakah engkau melihat saya ini sekarang sedang berada di gereja? Ya. Tara alayya zayil kufar, apakah engkau sedang melihat sedang memakai pakaian orang kafir? Huwa dha tarani fi masjidil muslimin, ini engkau sekarang melihat aku di masjid kaum muslimin, kata Imam Syafi'i. Ala zai al-muslimin, dan berpakaian dengan pakaian muslimin, mustaqbil kiblatihim, menghadap ke kiblat mereka kaum muslimin. Arwi hadithan anin nabi sallallahu alaihi wasallam thumma la aqulu bihi, aku meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian aku tidak mengikutinya, aku tidak berpendapat dengan hadis Nabi ini. Artinya di sini Imam Syafi'i sangat mengingkari orang yang bertanya tadi. Ya, apakah engkau berpendapat dengan hadis yang kau sampaikan ini? Maka Imam Syafi'i dengan tegas,
ya, menyesali kok ada pertanyaan seperti ini. Engkau melihat aku sedang berada di kanisa, di gereja, ya. Ataukah engkau melihat aku sedang berpakaian, ya, berpakaian orang-orang kafir? Ya. Sekarang engkau melihat aku di sini sedang di masjid kaum muslimin, berpakaian dengan pakaian kaum muslimin, berkiblat dengan kiblat kaum muslimin. Lalu aku meriwayatkan hadis dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma la aqulu bihi," lalu aku tidak mengatakannya, tidak sependapat dengan hadis ini. Nah, ini marah Imam Syafi'i. Tidak akan mungkin Imam Syafi'i berpaling dari nas hadis sahih yang dia dapatkan dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah indahnya sanad atau riwayah yang dibawakan oleh Imam Al-Hakim dalam menukilkan ulama salaf di dalam berpegang teguhnya dengan hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan, qala Abu Uthman wal farqu baina ahli sunnah wa baina ahli al-bid'ah annahum idza sami'u khabaran fi sifatir rabbi radduhu aslan. Abu Uthman mengatakan sesungguhnya perbedaan antara ahlus sunnah dengan ahlul bid'ah, annahum idza sami'u khabaran, ahlul bid'ah apabila mereka mendengarkan atau mendapatkan hadis fi sifatir rabb, yang hadis ini berkaitan dengan sifat-sifat ar-rabb, sifat-sifat Allah tabaraka wa taala, radduhu aslan, mereka menolaknya. Hadis itu mereka tolak. Walam yakbaluh, mereka tidak menerimanya. Thumma ta'awwaluhu bita'wilin yaksuduna bihi rab'ul khabar min aslihi. Kemudian mereka ahlul bidah ta'awwaluh, mereka mentakwilnya. Sebagaimana kita akan mendapatkan ahlul bidah mentakwil ketika mendapatkan sifat dua tangan bagi Allah, mereka mentakwilnya dengan apa? Al-quwwah atau an-ni'mah, dengan kekuatan atau nikmah. Nah, ini yang dilakukan oleh ahlul takwil, apa yang datang dari Rabbul Alamin yang mengabarkan tentang sifatnya. Ini ahlul bidah melakukan demikian. Maka mereka mentakwil ayat-ayat sifat Allah tabaraka taala, yaqsuduna bihi raf'ul khabar min aslihi. Maksudnya, tujuan mereka adalah apa? Raf'ul khabar min aslihi, untuk menghilangkan khabar dari asalnya. Padahal mereka ya'lamuna haqqan yakinan annama qalahu Rasulullah sallam fa'ala ma qalahu idh huwa kana a'rafu birrabbi jalla jalaluhu min ghairihi. Padahal mereka mengetahui bahwasanya ulama salaf, ya, apa yang mereka mengetahui dengan hak, dengan penuh yakin bahwasanya apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallam fa'ala ma qalahu, maka seperti apa yang dikabarkan oleh Rasulullah, idh huwa kana a'rafu birrabbi jalla jalaluhu. Mereka mengetahui ahlul bidah itu apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallam, maka seperti apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallam. Idh huwa kana a'raf birrabbi jalla jalaluhu, karena Rasulullah sallam tentunya dia adalah orang yang paling a'raf, paling mengetahui tentang Rabbul Alamin daripada yang lainnya. Walam yakul fihi illa haqqan wa sidqan wa wahyan. Rasulullah SAW tidaklah berkata dengan suatu perkataan kecuali hak, kecuali kebenaran, wa sidqan, kecuali dengan perkataan yang jujur, wa wahyan, kecuali apa yang disampaikan oleh beliau adalah wahyu. Apalagi dalam masalah mengabarkan tentang Allah Rabbul Alamin. Ini sebagaimana firman Allah, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kemudian Imam Sabuni mengatakan, qala Zuhri, Imam Az-Zuhri, Imamul A'immah wa ghairuhu min ulama'il ummah radhiyallahu anhu,
Imam Az-Zuhri adalah Imamul A'immah. Nanti kita sebutkan terjemah beliau, biografi beliau. Imamul A'immah, kata Imam As-Sabuni. Min ulama'il ummah, termasuk di antara ulamanya umat ini. Beliau mengatakan, 'ala Allahil bayan wa 'ala Rasulil balag wa 'alaina taslim. Inilah manhaj yang diajarkan oleh Imam Az-Zuhri di hadapan nas yang kita dapatkan dari Al-Quran dan hadis. 'Ala Allahil bayan, Allah Jalla Jalaluh, al-bayan yang menjelaskan kepada kita, menurunkan wahyu. Wa 'ala Rasulil balag, dan kewajiban Rasul menyampaikan. Ya. Wa 'alaina taslim, adapun kewajiban kita at-taslim, menerima. Kita terima nas yang datang dari Allah Tabaraka wa Ta'ala dan Rasulullah SAW. Kemudian Imam As-Sabuni mengatakan, wa rawa Yunus ibnu Abdus Samad ibnu Ma'qil an Abih, meriwayatkan Yunus ibn Abdus Samad ibnu Ma'qil dari bapaknya Abdus Samad ibnu Ma'qil. Dia meriwayatkan dari bapaknya, annal Ja'd bin Dirham, bahwasanya Ja'd bin Dirham qadima ala Wahab ibnu Munabbih, dia datang di hadapan Wahab ibnu Munabbih. Nah, Wahab ibnu Munabbih ini seorang imam minat tabi'in. Wahab ibnu Munabbih seorang ulama min ulama'i at-tabi'in. Beliau adalah Abu Abdullah Al-Yamani As-San'ani At-Tabi'i Al-Imam Al-Allamah Al-Akhbari Al-Qasasi. Wulida fi zamani Uthman, beliau lahir di zaman Uthman radhiyallahu anhu pada tahun 34 Hijriah. Dan beliau bertemu dengan sebagian besar para sahabat. Nah, wa rawa anhu iddat min at-tabi'in, dan meriwayatkan dari Wahab ibnu Munabbih ya banyak dari ulama tabi'in. Beliau adalah seorang yang saleh, ahli ibadah. Wahab ibnu Munabbih, ya, ketika Ja'd bin Dirham berada di hadapan Wahab ibnu Munabbih, seorang tabi'in, bertanya tentang sifatullah ta'ala, sifat Allah, atau Ja'd bin Dirham ini mengingkari sifat-sifat Allah di hadapan Wahab ibnu Munabbih. Apa kata al-Imam Wahab ibnu Munabbih? Wailak ya Ja'd, celaka kamu wahai Ja'd. Ba'dul mas'alah, ini pertanyaan. Inni la'adhunnuka minal halikin. Inni la'adhunnuka minal halikin. Ketika Ja'd bin Dirham mengingkari sifat Allah di hadapan Wahab ibnu Munabbih, maka Al-Imam Wahab ibnu Munabbih mengatakan kepadanya, aku mengira kamu adalah termasuk di antara orang-orang yang akan binasa. Kemudian Imam Wahab ibnu Munabbih mengatakan, ya Ja'd, law lam yukhbirna Allah fi kitabih, kalau sekiranya Allah tidak mengabarkan kita di dalam kitabnya, anna lahu yadan wa ainan wa wajhan, bahwasanya bagi Allah yadan, tangan, wa ainan, mata, wa wajhan, dan wajah, lama qulna dzalik, sungguh kita tidak akan mengatakan demikian. Ja'd bin Dirham ketika dia mengingkari sifat Allah, maka Imam Wahab ibnu Munabbih mengatakan, ya, wahai Ja'd, kalau sekiranya Allah tidak mengabarkan kita tentang ini, bahwasanya Allah memiliki tangan, memiliki mata, memiliki wajah, kami tidak akan mengatakan itu. Tapi ini Allah kabarkan kepada kita, kata Wahab ibnu Munabbih.
Fattaqillah, maka bertakwalah kamu kepada Allah. Lihat bagaimana ini dari ulama salaf, dari tabi'in. Wahab ibnu Munabbih, bagaimana dia mengingkari Ja'ad bin Dirham. Ya. Ini orang yang Ja'ad bin Dirham ini peletak batu pertama mengingkari sifat Allah. Orang-orang yang mengingkari sifat-sifat Allah di zaman kita dari dahulu, apalagi di zaman sekarang, ini nenek moyangnya, pendahulunya, ini Ja'ad bin Dirham. Thumma lam yalbas Ja'ad an qutila wa sulib. Kemudian setelah itu tidak lama kemudian Ja'ad bin Dirham ini yang mengingkari sifat Allah dipenggal lehernya oleh oleh pemimpin kaum muslimin Khalid Al-Qusari, nanti kita dapatkan. Wasulib, kemudian dia dipasung, disalib. Kisahnya di sini. Wa khataba Khalid ibn Abdullah Al-Qusari. Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i mengabarkan, berkhutbah Khalid ibn Abdullah Al-Qusari. Ya. Beliau adalah amir. Kalau diterjemahkan ya, dia adalah gubernurnya, ya, Amiru Makkah lil Walid ibn Abdul Malik thumma li Sulaiman thumma wallahu Hisham al-Iraqiyin al-Kufah wal Basrah. Dia diberikan tugas untuk memimpin di Kufah, Basrah. Ini Khalid Al-Qusari. Dan ketika itu Ja'ad bin Dirham di Kufah ini, dia menyebarkan pemikirannya mengingkari sifat-sifat Allah Jalla fi'ula, Ja'ad bin Dirham. Kemudian Khalid bin Abdullah Al-Qusari berkhutbah Yaumul Adha bil Basrah, berkhutbah pada hari Idul Adha di Basrah. Faqala fi akhir khutbatih, beliau Khalid Al-Qusari menyampaikan di akhir khutbahnya, insarifu ila manazilikum, kembalilah kalian ke rumah-rumah kalian. Wadahhu barakallahu lakum fi duhayakum, berkurbanlah kalian, sembelihlah kurban kalian, semoga Allah menerima, memberkahi kurban-kurban kalian. Fa inni mudahhin al-yawma bil Ja'ad bin Dirham, sesungguhnya aku hari ini akan berkurban dengan Ja'ad bin Dirham ini. Fa innahu yaqul, sesungguhnya Ja'ad bin Dirham ini mengatakan, lam yatakhidillah Ibrahim khalila, Allah tidak menjadikan Nabi Ibrahim sebagai kekasihnya. Walam yukallim Musa taklima, Ja'ad bin Dirham mengatakan Allah tidak berbicara dengan Nabi Musa. Nah, subhanahu wa ta'ala amma yaqul al-Ja'ad uluwan kabira, maha suci Allah dari apa yang dikatakan oleh Ja'ad bin Dirham ini. Wa nazala 'anil mimbar, kemudian Khalid bin Abdullah Al-Qusari turun dari mimbarnya. Fadzabahahu biyadih, lalu dia menyembelih, memenggal Ja'ad bin Dirham ini. Wa amara bisulbihi, lalu dia perintahkan supaya Ja'ad ini disalib, dipasung. Nah, maka para tabi'in, para ulama minat tabi'in pada waktu itu memuji apa yang dilakukan oleh Khalid ibn Abdullah Al-Qusari. Banyak yang tidak mengetahui tarikh ini, ya. Padahal riwayat ini disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Khalqu Af'alil Ibad. Disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Kitab Khalqu Af'alil Ibad. Kemudian juga Imam Ad-Darimi dalam kitabnya Ar-Rad 'alal Jahmiyah. Ya. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Jalla fi'ula, itulah nukilan-nukilan indah yang patut kita tulis dengan tinta emas. Riwayat bisanad dari Al-Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i yang menukilkan, yang meriwayatkan kepada kita bagaimana ulama salaf dahulu tegak kokoh di atas akidah yang benar,
Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya Allah Jalla Jalaluh di atas arsy. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Kita lanjutkan insyaallah pada pembahasan berikutnya, yaitu sifat Allah Jalla fi'ulah yang ditetapkan oleh ulama as-salaf, yaitu nuzulullah ta'ala wa maji'ihi wa ityanihi. Sifat nuzul, sifat turunnya Allah tabaraka wa ta'ala, dan sifat datang, sifat al-maji', kemudian wa ityanihi. Kita akan kembali menikmati riwayat-riwayat yang disampaikan dengan sanad oleh Imam As-Sabuni insyaallah pada pertemuan berikutnya. Wa nas'alullah jalla fi'ula ay yaj'alana mimman alladhina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsanah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.